Bagi orang tua saya sembunyi di belakang lemari, nangis. Saya mau teriak malu didengar sama teman-teman yang lain. Jadi saya sembunyi di belakang lemari. Saya tutup saya punya mulut, baru saya nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala lana arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil madiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal kiram, Menteri Kulta Kiai Haji Dr. Andes Bersyamsi Tabekum, saya berbicara di hadapan kita. Sebenarnya ini saya agak gemetar juga berbicara di hadapan Menteri Kulta. Begitupun dengan senior saya, Ustaz Farid Wajidi, Ustaz Farid Milenial. Alhamdulillah beliau banyak fansnya di Kalimantan, Ustaz Farid. Ya, alhamdulillah. Dan yang saya muliakan, saya hormati para pembina, Ustazah dan anak-anakku semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Hanya sekedar berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Di dalam menuntut ilmu yang perlu diajari adalah keberkahan. Kalau bahasa Buddhisnya mungkin barakah. Dan ternyata ada filosof yang mengatakan bahwa asal usul daripada penamaan kue barongko itu dari barakah. Tahu kue barongko? Kue barongko seperti apa itu kue barongko? Terbuat dari apa? Pisang. Berarti biasa mana barongko di? Alhamdulillah. Itu kue barongko mulai dari bayi bahkan sampai yang tua, yang sudah habis dia punya gigi, bisa dia makan itu kue. Artinya apa? Bahwa yang namanya berkah itu, kalau ilmu kita sudah menjadi ilmu yang berkah, mulai dari anak kecil sampai yang tua itu bisa merasakan berkah daripada ilmu kita. Nanti Gurta insya Allah memberikan cahaya pada hati-hati anak-anakku semua yang ada di sini dengan ilmu yang diberikan oleh dari beliau. Tapi ilmu itu tidak akan menjadi berkah dan tidak akan menjadi cahaya kembali ketika ilmu itu tidak diamalkan oleh anak-anakku semua. Maka dulu kata dulu tak apa mendengar, siapapun yang menuntut ilmu di bawah al-ma'adah dari dakwah Islam, meskipun hanya dia singgah sejenak, kalau bahasa kasar namanya pamulite, insya Allah dia akan mendapatkan berkah, barakah. Imam Al-Hadis mengatakan bahwa yang dikatakan berkah itu adalah tuzidukum fi ta'ah, yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berkah. Maka ilmu itu tidak dikatakan ilmu yang berkah kalau ilmu ini tidak menambah ketaatan kita kepada Allah
sini yang menghafal Al-Quran, yang ilmu itu akan menjadi cahaya, ilmu itu akan menjadi keberkahan buat kalian kalau kalian amalkan dengan baik. Saya ingat sekali waktu saya masih di Makoso dulu, seumuran-umuran kalian, ketika saya dititipkan oleh orang tua di asramanya Ponjare. Pergi orang tua, saya sembunyi di belakang lemari, nangis. Saya mau teriak, malu didengar sama teman-teman yang lain. Jadi saya sembunyi di belakang lemari, saya tutup saya punya mulut, baru saya nangis. Tidak kedengaran suaranya, tapi hati saya ini merasakan bahwa beginilah yang namanya perjuangan orang tua. Saya tidak percaya bahwa orang tua menitipkan kita di sini ingin supaya anaknya menjadi anak yang soleh, ingin supaya anaknya menjadi anak yang soleha, ingin supaya ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Harapan terakhir orang tua kalian, kenapa menitipkan di pesantren? Karena dia ingin wasiat dari kalian. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hidayah seperti yang kalian dapatkan di sini. Kenapa? Orang tuanya ingin, orang tuanya mau supaya anaknya ke pesantren, tapi ternyata anaknya tidak mendapat hidayah. Baru 2 hari di pesantren sudah kabur. Tapi kalian-kalian ini yang sudah ada di sini yang mendapatkan hidayah, tinggal bagaimana kalian memanfaatkan hidayah itu dengan baik. Orang tua menitipkan kita di sini dengan satu harapan, mudah-mudahan anaknya ini menjadi penerang, menjadi cahaya yang ketika dia keluar kemana-mana mampu menjadi penerang untuk orang lain. Itu harapan orang tua. Dulu di Mangkoso, di masjid itu sebelum direnovasi, mungkin kakak Ustaz Pak juga pernah melihat apalagi Purwokerto. Di situ ada masjid, ada di dalam masjid itu di pertengahan ada keramik yang tidak mau rata dengan yang lain. Ada 4 keramik di situ. Pas di pertengahan masjid itu tidak mau rata dengan yang lain. Menurut penuturan orang-orang di sana, disitulah dulu Andri Guru Tambok dan Lek menerima Lailatul Qadar. Dan disitulah juga sering kita melakukan tempat untuk mengambil berkah, mengambil barakah. Apa yang sering saya panjatkan ketika duduk di keramik itu? Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga ilmu yang saya dapatkan di Mangkoso ini, di DDI, menjadi ilmu yang berkah. Itu saya ingat. Ya Allah, jadikan ilmu yang saya tuntut di sini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk diriku dan juga orang lain, bermanfaat untuk kehidupan duniaku dan juga kehidupan akhiratku. Saya itu terus yang saya ulang-ulang. Dan ternyata doa ini didengar oleh malaikat dan dicatat. Saya mungkin tidak seperti kakak Ustaz Farid yang mungkin menuntut sampai selesai. Saya di Mangkoso setelah Hidayah hanya sampai kelas 2 MTS. Habis itu saya pindah ke Kalasi kurang lebih 6 bulan. Tidak selesai lagi di situ. Kemudian saya ikut merantau. Orang tua merantau, saya ikut ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Sakuliran sana. Saya ikut merantau. MTS sudah selesai, saya lanjut di sana. Walaupun ijazah MTS saya bukan ijazah DDI, tapi ruh daripada MTS-nya saya ini adalah ruh DDI. Walaupun SMA yang bukan DDI, tetapi yang saya rasakan, ilmu yang saya dapatkan selama menuntut ilmu adalah ruhnya DDI. Sehingga selesai saya MTS,
lanjut ke STM, Sekolah Teknik Mesin. Kenapa ke STM? Karena di Kalimantan itu dulu mindsetnya orang-orang yang menuntut ilmu ya itu banyak mengarah ke STM, Sekolah Teknik Mesin, Sekolah Teknik Sipil dan lain sebagainya. Kenapa mengarah ke sana? Karena perusahaan. Harapan kita supaya lulus dari STM itu langsung kerja, tidak ada lagi pilihan-pilihan yang lain, langsung kerja. Nah itu juga harapan saya, karena saya anak pertama, saya punya adik 6 cewek semua, saya sendiri laki-laki. Saya ini tumpuan rumah tangga. Kalau bukan saya, siapa lagi yang menjadi harapan orang tua? Begitupun mungkin adik-adik itu semua yang ada di sini, anak-anak itu semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Akhirnya mau tidak mau saya harus masuk di STM, Sekolah Teknik Mesin, dengan harapan selesai di situ saya langsung kerja. Tapi ternyata tidak, Allah giring saya untuk masuk di sekolah polisi waktu itu di Makassar, di Tondok Pulinang. Waktu itu saya kurang lebih 3 bulan di sana, dibina, digembleng supaya bisa jadi polisi. Walhasil 3 bulan di sana selesai dengan harapan lepas daripada pelatihan itu ada pendaftaran polisi. Ternyata tidak ada. Tidak ada pendaftaran polisi tahun 2009. Akhirnya apa? Saya melangkah ke yang lain. Saya lari pergi mendaftar tentara. Mama tidak mau, tapi saya ngotot. Orang tua saya tidak mau. Kenapa? Karena katanya tentara itu latihan fisiknya luar biasa, nanti dikirim kemana-mana, ditembak mati. Begitu. Takut orang tua. Tapi saya ngotot, saya mau. Karena restu orang tua tidak ada, ternyata apa yang saya usahakan tidak ada hasilnya. Lolos di kesehatan langsung jatuh, blok. Akhirnya saya kembali ke Kalimantan, melamar pekerjaan di KPC, Kaltim Primakul, ya, di sana ada perusahaan namanya KPC yang bekerja di batu bara. Saya kurang lebih 3 tahun di sana. Nah, apa hikmah daripada kisah yang saya sampaikan dari perjalanan hidup saya? Jadi kurang lebih 3 tahun saya kerja di sana. Pernah satu ketika saya masuk malam, waktu itu shift malam. Di tengah malam itu saya tertidur. Saya duduk sandar-sandar, tiba-tiba tertidur. Tertidur itu saya didatangi sama Andre Guru tak kayak Haji Abdul Wahab Zakaria, salah satu pembina pondok pesantren di Mangkoso di Tondrongi, Andre Guru Abdul Wahab Zakaria. Saya didatangi dalam mimpi. Kemudian saya dipukul pang saya. Ini saya punya mimpi antara nyata dengan tidak. Semua bilang nyata, tapi kayak mimpi. Semua bilang mimpi, tapi kayak nyata. Dipukul. Ngapain bilangnya kamu di sini? Ada semua bigau keluar. Tapi isyarat beliau waktu itu saya hanya disuruh keluar ruangan. Tapi saya mengambil ibrah, saya mengambil pelajaran bahwa jangan-jangan ini adalah berkah daripada doa saya selama ini di Mangkuso. Bahwa saya waktu itu berdoa, ya Allah, jadikan ilmu yang saya tuntut di sini menjadi ilmu yang berkah, jadikan ilmu yang saya tuntut di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ternyata itu yang dicatat oleh malaikat. Saya kerja di perusahaan tidak beramal, tidak berfaedah. Saya punya ilmu yang saya tuntut di Mangkuso. Akhirnya apa? 1 bulan setelahnya saya resign. Saya mau mengundurkan diri. Saya dipanggil ke kantor. Kenapa resign Pak? Enggak, saya mau mengundurkan diri. Gaji saya waktu itu sudah tergolong tinggi karena 5 juta basic 1.700.000 itu sudah lumayan. Di tahun 2011-2012 itu sudah lumayan. Sehingga dari gaji 5 juta 6 juta itu saya pergi ke Sangkulira ngajar MTS jadi guru honor dengan gaji 300.000. Bayangkan,
gaji yang setiap bulan saya terima 5 juta, 6 juta, saya pergi mengajar dengan ilmu yang pernah saya tuntut di Mangkosok, kemudian saya mengajar dengan gaji honor 300.000 per bulan. 300.000 2011 itu sudah lumayan. Lumayan apa? Lumayan tidak dapat apa-apa. 300.000. Tapi ada lagi berkah yang saya dapat di sana. Saya kerja di perusahaan 3 tahun dengan gaji yang saya sebutkan tadi, tidak bisa terkumpul saya punya uang, tidak bisa menikah. Berkahnya 2 tahun saja saya mengajar di MTS ini dengan gaji 300.000 naik sampai menjadi 500.000, 600.000, bisa saya menikah. Berkahnya ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu di balik ujian-ujian yang Allah tunjukkan di hadapan kita, di situ ada hikmah yang paling besar. Atau bisa jadi kejadian yang terjadi saat ini dengan kita, dengan keluarga, dengan orang tua, itu ada doa yang dulu pernah kita panjatkan, tapi mungkin kita lupa. Namun malaikat mencatat. Tidak menutup kemungkinan adik-adik semua yang ada di sini saat ini berdoa, ya Allah, jadikan orang tuaku panjang umur, murah rezeki, mudah rezekinya ya Allah. Jadikan aku anak yang berbakti, jadikan aku anak yang sukses, jadi kebanggaan orang tuaku. Saat ini kita panjatkan doa itu dengan penuh keyakinan. Suatu saat nanti Allah akan mengirim kita di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat diijabahnya doa-doa yang pernah kita kerjakan dulu di pesantren ini. Karena saya yakin dan percaya, dimanapun pesantren itu, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, kalau di bawah naungan Alma Mater DDI, insya Allah itu akan menjadi pesantren yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Akbar. Ngantuk. Jangan tuh saya doakan di sulam pantai. Awas. Lihat mukanya Ustaz. Di Kalimantan itu tidak semudah yang kita lihat ustaz-ustaz yang ada di Sulawesi. Perjuangannya di Kalimantan itu jauh lebih. Belum jalanannya, belum ke pelosok-pelosok sana hutan, tak ada rumah. Dakwah. Ustaz Arif guru kita, kayak kita, beliau merasakan pernah ke Kaltara, pernah kemana, pernah ke Kaltim. Ini nanti saya sama-sama beliau insya Allah ke Sangkuliran sana. Saya bawa beliau ke Sangkuliran sana. Sangkuliran itu satu pulau, ya, dan itu termasuk kecamatan tertua di Kalimantan Timur. Belum ada Bopang, belum ada Sangkuliran itu lebih dulu. Jadi kembali bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka janganlah kalian menuntut apa-apa selain meminta keberkahan daripada ilmu yang kalian tuntut di pesantren. Insya Allah yakin bahwa orang tua menitipkan kita di sini di bawah Alma Mater DDI. Beliau ini orang tua tidak ingin supaya anaknya menjadi anak yang berkah. Seperti yang saya katakan tadi, menjadi anak yang berkah. Ibarat kue barongko yang saya sebutkan tadi. Keluar dari sini bisa dinikmati oleh siapapun. Entah itu bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan remaja, bergaul dengan orang tua. Ilmu itu bisa dimanfaatkan. Berdoa. Sebaik-baik anak, kata Imam Al-Ghazali. Ini bicara baik-baik. Tidak tertunai kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Tidak tertunai kewajiban seorang anak kepada orang tuanya kalau anak itu tidak mendoakan orang tuanya sebanyak 5 kali sehari semalam.
Saya ulang, tidak tertunai kewajiban seorang anak kepada orang tuanya kalau anak itu tidak mendoakan orang tuanya sebanyak 5 kali sehari semalam. Selepas kita sholat, doakan orang tua. Allahumma firli wali, banyakkan doa untuk orang tua. Tertunai kewajiban kita. Cuma ada beberapa yang perlu kita mintakan untuk orang tua kita. Satu, minta orang tua kita diampuni. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Kemudian yang ketiga, minta supaya orang tua kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kalau ketiga-tiganya ini Allah kabulkan, itu akan mendatangkan keberkahan, mengundang datangnya rezeki, mengundang datangnya keberkahan yang lain. Insya Allah. Ini saja mungkin saya sampaikan, jadi motivasi untuk anak-anak itu semua. Jangan pernah bosan, apalagi sampai sembunyi di mana-mana, tidak mau belajar, tidak mau sholat. Ya, saya ingat sekali di pesantren ini. Dulu teman-teman saya banyak yang pergi tidur di Mangkuso itu, banyak yang pergi tidur di hutan kalau subuh. Masih penting ini dulu kita cuma pakai kayu begini. Kalau di Mangkuso itu pakai rotan. Sekali dicampur 1 minggu terasa. Ya, sekali campur panas 1 jam. Minggu dicampur. Tidur di hutan. Saya lihat beda kualitasnya orang yang benar-benar menuntut ilmu dengan orang yang main-main ketika menuntut ilmu. Beda kualitasnya. Saya itu. Dan saya lihat dan teman-teman semua yang kemarin kerjaannya cuma bolos, main-main, ketemu saya di Kalimantan, astagfirullah, kerja di bank, lagi-lagiin orang. Saya tegur, mana ilmu di Mangkuso dulu? Ayo serius, kerja lagi dia berani jadi security. Serius belajar Insya Allah. Serius belajar Insya Allah. Allah Akbar. Saya berjanji akan terus berusaha memaksimalkan diri untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Saya tidak boleh bolos. Kalau saya bolos, disulam panah. Tidak banyak yang ngomong, berarti banyak yang suka bolos. Ya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Mohon anak-anakku semua, pesan saya yang terakhir untuk kalian sebelum saya tutup. Satu, ada beberapa kewajiban yang harus kalian tunaikan selama di pondok ini. Ingat, ada beberapa kewajiban yang kalian harus tunaikan selama di pondok ini. Ingat ini, ya. Satu, jangan pernah lepas doa kalian untuk gulutak dan semua gulutak yang ada di pesantren ini. Selalu doakan itu. Kalau kalian dapatkan berkah, ya, berkah yang berlipat. Apa tadi? Doakan gulutak dan doakan semua gulutak yang ada di pesantren ini. Itu bisa? Bisa, insyaallah. Bahkan panjang umur, sehat selalu, mudah rezekinya, luas rezekinya. Itu doa. Ya. Yang kedua, jangan pernah lepas berhenti untuk mendoakan orang tua. Itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang ketiga, doakan diri kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di sini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah manfaatnya. Habismu mohon maaf atas kelangkaan saya berbicara di hadapan duta dan semua duta-duta yang ada di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu motivasi anak-anakku semua yang ada di pesantren DDI Darul Quran, DDI Pesantren, insyaallah. Mudah-mudahan
berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mau dimaafkan. Allahumma